Topik saya yang diberikan itu sebenarnya 2 kali pertemuan. Kalau memang kita, kalian ada kuliah lagi nggak jam 10? Izin Bu ada Bu. Kelas Masuk jam berapa? praktikan Jam online. 9.40 ya masuknya? 9.20 Bu. Langsung 9.20. Iya Bu. 9.20. Oke lah, saya usahakan dulu. Kalau enggak nanti kita bikin satu pertemuan lagi ya. Satu pertemuan lagi. Karena memang saya jatah 2 pertemuan. Maksud saya tadi mau saya gabung ke jadi 2 pertemuan. Karena kita cuma satu SKS kan gitu. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, kita akan pertemuan 1 kali lagi. Kita cari waktu. Kalau memang tidak bisa minggu depan, karena mungkin minggu depan udah masuk Pak Mariadi. Ya, Pak Mariadi udah masuk ya minggu depan ya. Oke. Kita uji statistik ini kan seperti disampaikan sama Pak Hari kemarin mungkin ya, bahwa secara garis besar itu kan dibagi atas dua, yaitu parametrik dan non parametrik. Kapan dilakukan non parametrik dan kapan dapat dilakukan non parametrik? Siapa yang bisa menjawab? Kapan parametrik dilakukan? Saya bisa jawab. Febi Aisyah Arahap. Ya, Bu. Kapan uji statistik parametrik dilakukan? Jadi Bu, setahu saya kalau pakai yang parametrik itu, kalau misalnya datanya itu normal ya Bu. Eh, Apanya yang normal? Diuji dulu persebaran homogenitasnya itu. Diuji dulu Oke, distribusi datanya Bu. Kalau dia tersebar secara normal, baru dia pakai yang parametrik. parametrik. Kalau Oke, yang tidak normal, dia pakai yang non. parametrik. Oke, ya. Eh, oke, jadi intinya udah dapat ya bahwa pemakai penggunaan statistik parametrik ya itu dilakukan jika data terdistribusi normal. Nah, kita masuk kepada uji parametrik. Yang akan saya sampaikan, uji parametrik yang akan saya sampaikan itu ada 3, yaitu sebenarnya dari garis besar 2, uji T sama uji ANAFA. Ya, uji T ini ada 2, ya. Uji T tidak apa namanya tidak berhubungan dan uji T berhubungan gitu ya. Kita apa itu uji T? Uji T itu uji beda min 2 sampel. Jadi dia hanya terdiri dari 2 kelompok saja. Ya, nanti kalian bedakan dengan uji ANAFA. Kalau uji ANAFA itu dia uji beda min lebih dari 2 sampel atau 2 kelompok sampel. Jadi kalau uji T itu adalah uji beda min 2 kelompok sampel. Ya, jadi hanya 2. Oke, syarat untuk melakukan uji T, yang pertama, uji T itu datanya wajib normal. Ya, fungsinya untuk menguji perbedaan rata-rata antara kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi dia hanya menguji perbedaan rata-rata antara 2 kelompok. Kalau lebih 2 kelompok itu nggak uji T lagi gitu. Dan uji T ini ada 2. Ada uji T berpasangan atau berhubungan tadi dan uji T tidak berpasangan. Ya, nah, itu ujinya juga berbeda. Kapan di suatu kelompok dikatakan berpasangan? Ya, itu biasanya kaitannya adalah contohnya adalah penelitian pre and post. Nah, jadi biasanya kalau berpasangan itu dia series waktu, waktunya itu cuma 2 dan mereka yang mendapat perlakuan itu adalah orang yang sama. Sedangkan kalau yang tidak berpasangan, kelompok 1 dan kelompok 2 sampelnya berbeda. Tadi kalau yang berpasangan, kelompok 1 dan kelompok 2 sampelnya sama, cuma dibedakan oleh waktu. Maka itu dia sebelum dan sesudah, atau waktu 1 tahun dengan 2 tahun, waktu 3 tahun dengan 5 tahun, seperti itu. Membandingkan 2 series waktu gitu ya. Nah, itu disebut dengan data berpasangan. Sedangkan data yang tidak berpasangan, yang biasa digunakan untuk uji T tidak berpasangan, biasanya antara satu kelompok dengan kelompok kedua
itu sampelnya berbeda. Nah, ini contohnya. Kalau yang tidak berpasangan, data kelompok 1 tidak tergantung dari data kelompok 2 karena sampelnya berbeda. Contohnya membandingkan rata-rata di solusi tablet antara paracetamol yang generik dengan rata-rata di solusi tablet paracetamol merek X misalnya. Lalu kalau yang berpasangan, kelompok data dibandingkan datanya saling mempunyai ketergantungan. Maksudnya data pada kelompok 1 dengan data kelompok 2 berasal dari sampel yang sama. Nah, biasanya penelitian yang terjadi seperti ini adalah penelitian yang terkait dengan membandingkan data sebelum dan sesudah perlakuan seperti itu. Ya, itu dia. Oke, kita mulai pada uji berpasangan terlebih dahulu. Uji T berpasangan atau yang dikenal juga dengan PET sample t-test, yaitu uji pengujian perbedaan min antara dua kelompok data yang berpasangan. Uji ini banyak dilakukan untuk penelitian eksperimen. Jadi seringkali penelitian ini kita gunakan untuk menguji suatu efektivitas. Jadi kita nilai dia sebelum, misalnya kita menilai efektivitas ekstrak misalnya. Berarti kita nilai dulu kalau dia diabetes misalnya KGD-nya sebelum diberikan sampel. Sebelum diberikan ekstrak misalnya. Berapa KGD-nya? Lalu beberapa saat, misalnya 1 hari kemudian, kita cek lagi KGD-nya setelah pemberian berapa seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan penelitian yang seperti itu yang bisa digunakan sebagai uji berpasangan. Syarat dan asumsi yang harus dipenuhi, data terdistribusi normal, ya. Kedua, kelompok data berpasangan. Nah, jadi data wajib terdistribusi normal dan kedua kelompok adalah berasal dari sampel yang sama. Oke. Biasanya kalau kita melakukan apa ya uji statistik, kita ini nggak banyak teori ya. Kalau di dalam apa namanya kuliah statistik ini lebih banyak kepada contoh kasus. Contohnya kita ingin melakukan pengujian tadi, menilai tingkat pengetahuan ya masyarakat sebelum pelatihan dengan sesudah pelatihan misalnya. Itu juga contoh uji berpasangan ya. Biasanya di dalam menentukan statistik kita harus lakukan dulu hipotesanya. Mungkin kalian sudah diketahui bahwa hipotesis penelitian itu ada berapa? Ada berapa hipotesis penelitian? Ada berapa hipotesis penelitian? Izin Bu, ada 2 Bu. Ada 2. Apa saja? H0 dan H1 Bu. H0 dan H alternatif atau H1 ya. Iya Bu. Oke. Biasanya H0 ini dia itu simbolnya sama dengan yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi biasanya H0 itu dia itu tidak ada perbedaan. Lalu kalau dia hipotesis alternatif, biasanya kalimatnya terdapat perbedaan yang signifikan gitu kan antara tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah pelatihan. Kalau kita melakukan uji efektivitas, yang kita harapkan H0 atau H alternatif? Saya bisa jawab. Kalau kita ingin menguji suatu efektivitas atau keberhasilan suatu eksperimen, tapi tergantung jawaban ya. Misalnya kalian ingin menguji suatu ekstrak ya, keberhasilannya itu dia dapat menurunkan misalnya, menurunkan kadar gula darah misalnya. Nah, kalau seperti itu
apa namanya yang menjadi harapan penelitian itu hipotesisnya H0 atau H alternatif? H alternatif, Bu. H alternatif. Jadi kalau tingkat pengetahuan yang kalian inginkan, misalnya adanya suatu pelatihan, apakah pelatihan ini berhasil meningkatkan pengetahuan atau tidak? Itu yang kita harapkan H alternatif atau H0? H alternatif, Bu. Oke, berarti semua sebenarnya dalam uji uji penelitian apa ya eksperimen, memang kita berharap kalau dia menguji suatu penemuan baru, kita harap adalah terjadi peningkatan, ya, terjadi perubahan, maka hak alternatif yang menjadi pilihan. Tapi itu semua tergantung tujuan penelitian. Ada juga yang tujuan penelitiannya itu kita berharap H0 itu yang menjadi pilihan kita. Jadi semua itu tergantung kepada tujuan penelitian. Nggak sama semuanya gitu ya. Nah, ada yang nanti kalau kita tujuannya alternatif rata-rata kan ini dilihat rata-rata ya. Rata-rata hasilnya itu apakah lebih tinggi atau lebih rendah? Semua itu tergantung kepada tujuan penelitian. Kalau kita ingin membandingkan misalnya keberhasilan penggunaan suatu ekstrak dalam menurunkan tekanan darah misalnya atau menurunkan KGD, maka kita harapkan rata-rata sebelumnya harus lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata sesudahnya. Tapi kalau kita cerita tentang peningkatan pengetahuan, maka rata-rata nilai sesudah perlakuan harus lebih tinggi dari sebelum perlakuan. Tapi kalau kita misalnya ingin tujuannya itu menilai sesuatu yang mungkin kita tidak harapkan gitu ya keberhasilannya. Jadi itu juga bisa jadi kita berharap bahwa rata-rata sebelum dan sesudah itu tidak sama gitu. Sama gitu. Berarti memang intervensi ini tidak efektif gitu. Jadi hipotesis yang kita pilih itu tergantung kepada tujuan penelitian kita. Oke. Kalau sekarang ini sebenarnya dengan adanya istilahnya berbagai ragam aplikasi statistik, sebenarnya rumus-rumus ini sudah jarang digunakan. Tapi kita harus memahami bagaimana sih sebenarnya nilai uji statistik itu keluar gitu ya. Ini rumus untuk uji T. Jadi kalau uji T itu rumusnya seperti ini. T sama dengan D dibagi standar deviasi dibagi akar N. Apa itu standar deviasi? Nah, berasal dari sini. Akar sigma dalam kurung YI dikurang Y bar. Y bar ini adalah nilai rata-rata. Kuadrat dibagi N kurang 1. Suparjo tolong di mute. Oke. Jadi contoh, kita masuk ke contoh lebih enak ya. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh pemberian tablet FE terhadap kadar HB pada ibu hamil. Sebanyak 10 ibu hamil diberi tablet FE dan diukur kadar HB sebelum dan sesudah pemberian FE. Hasil pengukurannya sebagai berikut. Ya. Jadi ini kelompok sebelum, ini kelompok sesudah. Inilah kadar HB-nya sebelum, ya. Ini kadar HB-nya sesudah. Ya, itu data yang kita peroleh. Lalu pertanyaannya, buktikan apakah perbedaan kadar HB antara sebelum dan sesudah pemberian tablet FE, ya. Maksudnya gini, apakah terdapat perbedaan yang signifikan
antara kadar Hb sebelum dan sesudah pemberian Fe. Nah, itulah inti pertanyaannya. Alfa yang digunakan adalah 5%. Itu biasa soalnya seperti itu. Research question pun rata-rata seperti itu. Jawabannya, pertama kita tentukan adalah nilai H0. Ya. H0-nya adalah tidak ada perbedaan kadar Hb sebelum dan sesudah pemberian Fe. Itulah H0-nya. Baru H alternatifnya adalah adanya perbedaan kadar Hb sebelum dan sesudah pemberian Fe. Ya. Jadi yang pertama kali kita tentukan adalah hipotesisnya. Lalu kita uji untuk membuktikan hipotesis mana yang menjadi pilihan kita. Ya, untuk menguji hipotesis. Jadi kita melakukan perhitungan uji ini untuk menguji hipotesis. Sehingga kita bisa memilih hipotesis mana yang sesuai untuk penelitian kita. Jadi kita lakukan uji T terlebih dahulu. Tadi ini data, ya. Lalu datanya dihitung nilai selisihnya untuk mendapatkan nilai D yang di atas ini. Untuk mendapat nilai D yang di atas itu adalah nilai selisih. Jadi kita hitung selisihnya sesudah dan sebelum. 13,0 dikurang 12,2, 13,4 dikurang 11,3, 16,0 dikurang 14,7 dan seterusnya. Dapatlah ini selisihnya, ya. Selisih ini dijumlahkan menjadi 18,6 dan dirata-ratakan menjadi 1,86. Dari mana, Bu? Dibagi 10 karena sampelnya adalah 10 orang. Ya. Oke. Rata-rata deviasinya menjadi 1,86. Lalu dihitung standar deviasinya. Bagaimana ngitung standar deviasi? Nah, ini tadi. Pakai rumus ini tadi. Ya. Sigma YI Y bar. Ini standar deviasi dari selisih. Jadi sigma ini ya, maksudnya sigma ini adalah perjumlahan. YI ini adalah nilai D awal. Contoh ini 0,8. Jadi 0,8 dikurang 1,86 ditambah 2,1 dikurang 1,86 ditambah gitu ya, untuk mendapat 1,3 dikurang 1,86 ditambah sampai seterusnya ya, dijumlahkan ya, karena ada sigma itu dijumlahkan. Tadi kan misalnya 0,8 dikurang 1,86 dikuadratkan dulu ditambahkan gitu seterusnya baru dijumlahkan dibagi 10 kurang 1 lalu diakarkan. Dapatlah 0,60. Paham nggak mendapatkan standar deviasinya tadi? Halo? Halo? Ini nggak enaknya kalau online. Halo? Paham, Bu. Oke ya, paham ya? Nah, lalu masukkan ke rumus T sama dengan D dibagi standar deviasi selisih dibagi akar kali N. Dapatlah T 9,80. Kemudian dari nilai T tersebut dibandingkan dengan nilai T tabel. Dengan derajat kebebasan N dikurang 1, N-nya adalah 10, dikurang 1 adalah 9. Dari soal di atas dapat T hitung adalah 9,80. Derajat kebebasan 9, maka T tabel 2,26. Dari mana 2,26, Bu? Dari sini. Derajat kebebasannya 9, ya. Kemudian tadi kita cerita nilai alfanya tadi 5%, ya. 5%, ya. 1 dikurang 5%, ya. Karena tapi 5% itu kan alfa. Kita cari setengah alfa. Setengah alfa adalah 2,5%. Ya, jadi 1 dikurang 0,2
0,025 menjadi 0,975. Maka nilai T-nya dari 0,975. Ya, tadi kan alfanya 5%. Kalau setengah alfa 2,5%. 2,5% itu sama dengan 0,025. Kalau kita bilang utuhnya suatu benda adalah 1, maka 1 dikurang 0,025. Dapatnya adalah 0,975. Maka ini diambil adalah T yang 0,975. Ya, derajat kebebasan 9 dapatlah 2,26. Ya, dapatlah 2,6. Jadi dari 0, dapat 2,26 itu ya, T tabelnya adalah 2,26. Maka keputusan statistik bagaimana? H0 diterima ya karena nilai T yang ini T hitung ya. Apakah H0 diterima atau H0 ditolak gitu ya. H0 diterima jika nilai T hitung berada antara minus 2,26 sampai 2,26. Tapi hasil T hitung kita adalah 9,80. Berarti di luar daerah penerimaan. Berarti dengan seperti itu kesimpulan H0-nya ditolak. Ya, ini dia. Kalau kita lihat ya. H0 itu kalau kita lihat ini diagram penerimaan. H0 itu diterima jika dia berada di daerah yang ini. Daerah yang putih antara minus 2,26 sampai 2,26. Jadi kalau T hitungnya 1,2 itu H0 diterima. Tapi karena T hitung kita adalah 9,80 baru maka H0-nya ditolak. Karena H0 ditolak, maka kesimpulan kita adalah terdapat perbedaan yang signifikan nilai HB sebelum dan sesudah pemberian FE. Yang arti katanya bahwa pemberian FE memberikan dampak peningkatan yang signifikan terhadap HB. Seperti itu. Nah, itulah kesimpulan yang bisa ditarik. Sampai sini paham? Paham, Bu. Satu orang aja yang paham, yang lain paham nggak? Paham, Bu. Oke, kalau paham kita lanjut. Nanti kalau ujian Ibu kasih hitungan seperti ini harus paham gitu. Oke. Kita lanjut ke uji independen. Kalau tadi kan itu uji uji yang dependen, yang berpasangan. Bagaimana uji T independen yang tidak berpasangan? Ya, contohnya adalah yang tidak berpasang tadi itu kelompoknya sampelnya orangnya berbeda, tidak sama. Misalnya daerah A dengan daerah B, kelas A dengan kelas B, kan orangnya beda ya. Lalu misalnya obat A dengan obat B gitu ya, itu berbeda. Syarat yang harus dipenuhi tetap data terdistribusi normal. Ya. Kedua kelompok data independen, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik atau variabel dependen dan kategorik dengan hanya 2 kelompok untuk variabel independennya. Pokoknya variabel independennya 2, laki perempuan, misalnya kelas A, kelas B, obat A, obat B, warna A, warna B, seperti itu. Ya nggak boleh lebih daripada 2. Oke. Jadi sebelumnya kita harus kalau uji independen kita harus pastikan bahwa kedua data itu harus homogen. Kalau kedua kelompok data itu tidak homogen, akan sulit juga melakukan uji T independen. Maka prinsipnya adalah melibatkan perbedaan variasi kedua kelompok data sebelum melakukan uji T independen harus diketahui apakah terdapat varian dari kedua kelompok tersebut homogen atau tidak. Ya. Bagaimana menentukan homogennya?
Ya, kita hitung dulu homogennya. Karena dia kan dua data yang berbeda. Jadi kalau dia tidak homogen, maka uji T-nya akan berbeda dengan uji T yang datanya tidak homogen. Ya. Oke, uji homogeneous variance F sama dengan variance terbesar, ya, kelompok yang pertama dibagi varians terkecil kelompok yang kedua. Tergantung, kalau kelompok kedua yang lebih besar ya berarti di atas. Kalau kelompok dua yang lebih kecil dia berarti di bawah. H0 yaitu jika varian X sama dengan varian Y. H alternatif varian X tidak sama dengan varian Y. Kalau dalam uji homogenitas yang kita harapkan adalah H0 diterima. Ya, berharap varian X sama dengan varian Y, yang mengartikan bahwa data ini homogen. Ya, kalau dia variansnya tidak sama, berarti datanya tidak homogen. Variansi sama dengan sigma YI kurang Y bar kuadrat bagi N kurang 1. Oke, kriterianya H0 diterima H0 ditolak, ya, tolak H0 jika F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel, maka variansinya berbeda. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima, variansinya sama atau homogen. Oke, ini contohnya. Ada dua macam pengukuran kelembapan zat. Ya, ini contohnya. Cara satu dilakukan sebanyak 10x, 10 kali, yang menghasilkan S2 atau variansinya 24,7. Variansi itu rumusnya ini. Ya, ini rumusnya. Ya. Nah, kita tadi di contoh soal ini kita langsung udah nilai ini yang kita dapat. Oke. Variansinya 24, cara kedua dilakukan sebanyak 13 kali dengan variansinya 37,2 dengan alfa 0,1. Apakah kedua cara mempunyai varians yang homogen? Ya, tadi kita ngelihat bahwa F sama dengan S variansi tertinggi dibagi dengan variansi terkecil. Berarti 37,2 dibagi 24,7 dapatlah 1,5. Ya, pembilang tuh atas menyebut di bawah. DF pembilang 13,1 kurang 1 12, DF derajat kebebasan penyebut 10 kurang 1 9. Maka kita lihat F tabelnya. F tabel sama dengan F1 dibagi 2 alfa dikali derajat kebebasan Y di koma derajat kebebasan X, ya, sama dengan 0,01. Ini kan tadi setengah alfa tadi katanya, setengah alfa. Jadi 0,1 dikali setengah dapatlah 0,05. Jadi F 0,05 12,9. Dapatnya dari mana? Ini dia. Kita lihat. Ini tabel F-nya. Jadi variansi pembilang tadi adalah 12, 13 tadi 13 data dikurang 1, 12 derajat kebebasan. Yang penyebut derajat kebebasan 9, kita lihat pertemuannya. Dapatlah ini. Ya. Dapatlah itu dia. Maka dapatnya 3,07. Nah, dapat 3,07. Berarti kita lihat apakah F hitung tadi ini F hitung ya 1,506 apakah lebih besar atau lebih kecil dari F tabel? Kalau kita lihat bahwa nilai F hitungnya adalah 1,506 sedangkan F tabelnya 3,07 menunjukkan bahwa F hitung lebih rendah daripada F tabel. Yang artinya H0 diterima. Maka kita bisa menyampaikan bahwa
data dua kelompok tersebut mempunyai variansi yang sama. Seperti itu. Oke. Ini uji independen untuk variansi yang sama. Lari di antar ya. Oke. Uji T independen untuk variansi yang sama. Jadi kalau kita udah lakukan uji varians tadi, oh ternyata variansnya sama gitu ya. Maka uji T yang kita pakai adalah ini. T sama dengan X1 dikurang X2. Apa itu X? X adalah rata-rata sampel kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi rata-rata sampel kelompok 1 dikurang rata-rata sampel kelompok 2 dibagi S adalah deviasi populasi akar dalam kurung 1 dikurang N1 berarti jumlah sampel kelompok 1 ditambah 1 dibagi N2 jumlah kelompok 2. S itu dapatnya dari mana? S kuadrat sama dengan inilah ini adalah variansi. S2 ini adalah variansi. Dapatlah kalau S-nya saja berarti akar ya, akar dari S kuadrat. Dapatlah nilai S. Derajat kebebasan adalah N1 tambah N2 dikurang 2. Itu rumusnya. Oke. Kriteria pengujian H0 diterima jika nih dia. Nilai T hitung di antara nilai T tabel minus dan positif tadi. Jadi di daerah penerimaan. T 1 dikurang setengah alfa tadi diperoleh dari tabel distribusi T dengan derajat kebebasan N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, itu. Ini kita masuk ke contoh. Kita masuk ke contoh ya. Tadi kita udah ketahui tadi ya. Aduh, sekali dong. Ada dua macam pengukuran kelembapan zat. Cara satu dilakukan sebanyak 10 kali yang menghasilkan rata-rata 11,7 dan apa namanya dengan S2 variansinya 24,7 dan cara 2 13 kali dengan rata-rata 13,2 variansinya 37,2 alfanya 0,1. Apakah kedua cara mempunyai rata-rata yang sama atau pertanyaannya apakah terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata apa namanya hasil kelembapan zat dengan metode 1 dan metode 2. Kita lakukan uji homogenitas varians tadi, dapat tadi 3,07 yang artinya data mempunyai variansi yang sama. Lalu kita masukkan uji independennya, ya uji T-nya. Tadi rumus uji T-nya sudah kita ketahui. Ini uji T-nya yang di bawah, ya. Nah, tapi kita cari ininya dulu, nilai standar deviasinya dulu. Ya, kita masukkan tadi dia sampelnya 10, S1-nya 24,7 tadi dia ya. Ini sampelnya 13, S2-nya ini ya. Untuk variansnya ya, ini variansnya dibagi 10 ditambah 13 dikurang 2 dapatlah ini. Ya. Ini S kuadrat, ini S saja dapatlah ini. Setelah dapat ini, kita masukkan ke dalam rumus T. T sama dengan rata-rata dari kelompok S1 adalah 11,7 dikurang 13,2 dibagi S-nya tadi 5,64 akar dalam kurung 1 dikurang 10 dibagi 10 ditambah 1 dibagi 13 dapatlah minus 0,63. Ya. Sekarang kita uji apakah terdapat perbedaan atau tidak nilai rata-ratanya. Kita masukkan dulu T tabelnya. Berapa sih T tabelnya?
Derajat kebebasannya berarti 10 ditambah 13 dikurang 2 sama dengan 21. T tabelnya dari mana dapat 1,72? Kita tengok tabel di sebelahnya. Ya, tadi derajat kebebasannya adalah 21. T-nya 0,95. Kenapa 0,95? Tadi kan setengah alfa. Alfanya 0,1, berarti setengah alfa adalah 0,05. Jadi 1 dikurang 0,05 adalah 0,95. Maka ini adalah 0,95. Nah, kita hubungkan, dapatlah 1,72. Maka T tabel adalah 1,72. Kita bikin gambar daerah penerimaan. Berarti dia daerah penerimaan antara minus 1,72 dengan nilai 1,72. Kita lihat T hitungnya berada di mana? Ternyata T hitungnya berada di daerah penerimaan. Ya. Kalau T hitung di daerah penerimaan, maka artinya nilai rata-rata yang dihasilkan adalah sama atau tidak ada perbedaan cara 1 dengan cara 2. Ya, itu hasilnya kesimpulannya bahwa cara mengukur kelembapan zat dengan metode 1 dan metode 2 tidak ada perbedaan. Jadi kita bisa menggunakan metode mengukur kelembapan dengan kedua cara tersebut karena tidak ada perbedaan. Itu misalnya ketika kita melakukan produksi tablet misalnya, ada mesin 1 dengan mesin 2. Nah, kita berharap H0-nya diterima, yang artinya hasil yang diperoleh dari kedua mesin itu adalah sama. Seperti itu, ya. Biasanya contohnya seperti itu. Oke, jadi dari kasus ini kita mengharapkan memang H0 diterima. Kalau H0 H0 ditolak, berarti kedua metode ini berbeda. Berarti ada salah satu metode yang tidak boleh kita pakai. Seperti itu ya. Itulah kesimpulannya. Ketika kita menguji dua metode dan kita berharap metode itu sama, ketika H0 diterima, maka kedua metode itu dapat digunakan. Tapi ketika H0 ditolak, berarti kedua metode tersebut salah satunya tidak dapat digunakan. Seperti itu. Oke. Nah, ini tadi kan uji T jika variansinya sama. Ini adalah uji T ketika variansinya berbeda. Ya. Ini ketika variansinya berbeda. Ini rumusnya. Rumusnya T sama dengan X1 kurang X2 dibagi akar S1 kuadrat bagi N1 tambah S2 kuadrat dibagi N2. Nah, kriteria H0 diterima. Nah, ini dia kriterianya. Sedangkan yang ini adalah H0 kalau dia beda dari ini, H0 ditolak. Jadi kalau di luar ini, H0-nya ditolak. Ini kan minus, ini positif. Ya, itu. Ini latihan. Ya, ini ada beberapa latihan. Halo? Iya, Bu. Nah, nanti kita lanjutkan aja dengan Anafa ya. Nanti latihannya dikumpul sama saya ya. Ini ada Izin, Bu. Ah, Eh, ya. Bu, ternyata kami di jam selanjutnya nggak masuk, Bu. Boleh nggak kita buat langsung 2 SKS, Bu? Ya inilah mau masuk Ibu berikutnya Oh nih. iya, Bu. Nah, ya. Ini ada latihan ya, latihan untuk uji T. Kalian pilih ini untuk uji, ntar ya. Saya akan pilih yang akan kalian apa? Ini kalian satu, yang ini tentang perokok tidak perokok satu. Itu cari uji T-nya. Ini uji T berpasangan atau tidak berpasangan ini? Berpasangan. Ah? Uji T berpasangan atau tidak berpasangan ini? Izin Bu, berpasangan ya Bu. Kok berpasangan?
Tidak Apa berpasangan. alasannya? Bu. Tidak Apa berpasangan. alasan berpasangan? Hah? Tidak berpasangan, Bu, yang benar, Bu. Berpasangan tidak berpasangan nih. Tidak, Bu, tidak berpasangan, Bu. Perhatikan bagus-bagus. Ini uji T tidak berpasangan. Oke. Bentar ya, saya cari satu lagi. Satu lagi ini. Ini untuk uji berpasangannya. Ya. Ini untuk uji berpasangannya. Oke? Ya. Jadi kerjakan yang ini ya sama yang ini. Oke? Baik, Bu. Nanti aja dikumpul di apa aja. Oh, ini coba kerjakan dulu. Ya, ini saya share dulu bahannya. Nanti yang pertemuan berikutnya kita mulai di 9:10. 9:10 ya. Ini saya share ya. Biar kalian kerjakan. Ntar saya stop share, saya kirim ke grup. Ke chat. Ngirim lagi. Oke, silakan kerjakan sampai 9 apa? 9:10. Ya. Baik, Bu. Tolong kerjakan pakai tulis tangan aja. Nanti difotokan, kirim ke Google Drive. Nanti bisa bikin Google Drive-nya Farhan. Bisa, bisa, Bu. Bisa. Nah, ya, kirim Iya, ke Bu. Google Drive. Yang tadi ya, yang 2 soal tadi. 1 soal berpasangan, 1 soal tidak berpasangan. Oke, udah dapat PPT-nya? Udah? Oke, silakan Bu, belum masuk, Bu. kerjakan. Masa belum masuk? Saya Iya. kirim ke kamu aja lah ya, Farhan. Oh iya, boleh, boleh, Bu. Bentar ya. Oke, silakan. Bagikan Farhan. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Nanti saya harap sudah selesai di 9:10. Kita mulai topik yang berikutnya.